صل- صل- إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه وخليله أمينه على وحيه الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين ونصلي ونسلم على نبينا الكريم إمام المتقين وقائد الغر المحجلين نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat azani Allah wa iyyakum. Mengawali khutbah pada siang hari ini, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas curahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita siang ini sama-sama bisa menuju masjid ini menunaikan ibadah salat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan langkah kaki kita menuju tempat ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa menjadi pemberat timbangan amal saleh kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, salawat dan salam marilah kita perbanyak mengingat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, inna min afdoli ayyamikum yaumal jum'ah. Hari terbaik dalam sepekan adalah hari Jumat. Fa akthiru alayya as-salata fihi. Maka perbanyaklah bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari tersebut. Fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Sesungguhnya salawat kalian ditampakkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat azanallahu wa iyyakum. Usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Khatib berwasiat pada diri khatib dan jamaah kaum muslimin
Marilah kita senantiasa berusaha untuk meniti jalan takwa, jalan yang dititi oleh para anbiya wa rasul, para nabi dan rasul, dan orang-orang salih. Dengan apa? Dengan berusaha menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Ma'asyarul muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Tidak ada seorang pun di atas muka bumi ini yang tidak menginginkan kebahagiaan. Apapun latar belakangnya, apapun latar belakang pendidikannya, apapun profesinya, semuanya menginginkan kebahagiaan tanpa terkecuali. Karena kebahagiaan ini sesuatu yang diharapkan, sesuatu yang dicari oleh setiap individu manusia. Maka sebahagian berusaha berupaya untuk mencari sumber-sumber kebahagiaan. Sebagian mengira bahwa kebahagiaan ada pada materi saja, karena tergantung memaknai hidup dan tujuan. Kalau ia memaknai hidup dan tujuannya semuanya terkait dengan materi, maka mereka mengira bahwa kebahagiaan hanya pada materi. Kebahagiaan hanya pada pencapaian materi, hanya pada jenjang karir yang berhasil ia lewati, hanya pada pangkat jabatan, hanya pada popularitas dan lain sebagainya. Semuanya terkait dengan aspek-aspek dunia. Tergantung bagaimana ia memaknai hidup dan tujuannya. Sebagian mengira bahwa kebahagiaan ada pada puncak popularitas, sehingga berusaha bagaimana seorang agar bisa meraih puncak popularitas tanpa memperhatikan apakah itu boleh atau tidak. Dan ternyata ketika sudah mencapai pada puncak popularitas, sebagian mereka paham bahwa itu bukanlah satu-satunya sumber kebahagiaan. Bahkan betapa banyak sebagian saudara-saudara kita yang sudah mencapai puncaknya, tapi justru malah depresi, stres, bahkan hidupnya penuh dengan hujatan dan cacian. Masyarul muslimin a'azanallahu wa iyyakum. Apa sebenarnya sumber kebahagiaan? Ketika masyarakat modern menerka-nerka bahwa kebahagiaan itu tertuju pada materi, apa sebenarnya sumber kebahagiaan? Dalam hadis yang cukup panjang riwayat Al-Imam Ad-Darimi yang disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah, dalam satu kesempatan pernah dibacakan di hadapan para malaikat 2 surat sebelum penciptaan langit dan bumi. Ketika malaikat mendengar 2 surat yang dibacakan di hadapan para malaikat, malaikat berkomentar, "Falamma sami'atil malaikatu qalat tuba li ummatin yanzilu hadza 'alaiha wa tuba li alsinatin tatakallamu bihadza." Setelah dibacakan 2 surat di hadapan para malaikat, malaikat berkomentar, beruntunglah umat yang turun kepadanya 2 surat ini. Beruntunglah lisan-lisan yang membaca 2 surat ini. Satu dari 2 surat tersebut adalah surat Toha. Surat yang tema besarnya adalah sumber-sumber kebahagiaan. Dan di ayat kedua disebutkan, Toha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Para ulama menjelaskan bahwasanya sumber kebahagiaan yang pertama bagi siapapun yang melakukannya, maka ada pada keterangan para ulama terkait surat Toha ini bahwa sumber kebahagiaan yang utama dari sekian banyak sumber-sumber kebahagiaan, yang pertama adalah bimutaba'ati hadil Qur'an, dengan mengikuti petunjuk Al-Quran. Sebaliknya,
wasyaqa'u bimukhalafatihi, sumber kesengsaraan. Dari sekian banyak sumber-sumber kesengsaraan, yang pertama adalah dengan menyelisih petunjuk Al-Quran. Masyarul muslimin, jamaah Jumat, azanallahu wa iyyakum. Sebelum masyarakat modern terkait definisi kebahagiaan yang pada umumnya tertuju pada materi, dan materi. Sebelum masyarakat sekuler yang mengaitkan kebahagiaan pada kebebasan yang tidak terikat dengan aturan apapun, baik aturan manusia maupun aturan Tuhan, ternyata Islam sudah menjelaskan bahwa sumber utama kebahagiaan seorang ada pada dengan mengikuti petunjuk Al-Quran. Masyaallah muslimin azanallahu wa iyyakum. Yang menjadi pertanyaan bagi kita, lalu kenapa kita malas belajar Al-Quran? Lalu kenapa kita malas untuk berinteraksi dengan Al-Quran, bahkan untuk sekedar membacanya saja? Masih banyak di antara kaum muslimin yang terbata-bata, padahal usianya sudah 40, 50, 60. Terlalu banyak karunia yang Allah berikan kepadanya. Kemana saja mereka? Masyaallah muslimin azanallahu wa iyyakum. Ternyata sumber utama kebahagiaan adalah dengan mengikuti petunjuk Al-Quran. Petunjuk yang mutlak kebenarannya tidak mungkin salah. Masyaallah muslimin, jamaah Jumat azanallahu wa iyyakum. Lalu yang kedua, di antara sumber kebahagiaan yang disinggung dalam surah Thaha adalah apa yang tertera di ayat 130 sampai 132. Yang mana para ulama membahasakan at-taujihat ar-rabbaniyah, petunjuk bimbingan langsung Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya, at-taujihat ar-rabbaniyah. Selain yang pertama tadi, ada sumber-sumber kebahagiaan yang disebutkan, yang dijelaskan, dipaparkan dalam surah Thaha, yaitu ayat 132. Perintah Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Fasbir ala ma yaqulun." Sumber kebahagiaan berikutnya adalah bersabar atas komentar orang lain yang ditujukan kepada kita. Fasbir ala ma yaqulun. Ternyata sabar atas komentar orang lain terhadap kita, komentar buruk orang lain terhadap kita, itu salah satu sumber kebahagiaan masyarakat muslim. Memang ayat ini ditujukan kepada Nabi SAW ketika Nabi berdakwah di fase Mekah, ketika aktivitas dakwah Nabi mulai diterima oleh sebagian kalangan. Kaum kafir Quraisy pun berpikir bagaimana caranya untuk membatasi dakwah Nabi SAW, menghentikan dakwah Nabi SAW. Maka tidak ada cara lain kecuali dengan membunuh karakter Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka disebarkan di tengah-tengah masyarakat kafir Quraisy bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah syair, dan itu dibantah. Wa ma huwa biqauli syair qalilan ma tu'minun. Nabi bukan tukang syair. Disebarkan di tengah masyarakat bahwa Nabi adalah kahin, seorang dukun. Wala biqauli kahin qalilan ma tadhakkarun. Dibantah juga bahwa Al-Quran bukanlah perkataan seorang dukun. Sampai pada puncaknya Nabi SAW dikatakan sebagai orang gila. Innahu la majnun. Semua itu ditujukan, diarahkan kepada Nabi SAW, tujuannya untuk membunuh karakter beliau agar dakwah tidak tersebar luar di kalangan masyarakat. Namun apa perintah Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya? Fasbir ala ma yaqulun, sabar atas komentar orang lain. Sabar atas komentar buruk orang lain terhadap engkau wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun ayat ini ditujukan kepada Nabi, berlaku juga buat kita. Masyaallah muslimin, siapa di antara yang tidak lepas dari komentar orang lain? Masing-masing kita pun pasti pernah mendapatkan komentar buruk dari orang lain. Maka sebelum ramai isu-isu kesehatan mental, Al-Quran sudah menjelaskan agar kita tidak rusak mental kita, agar pikiran kita tidak terkuras. Maka abaikan komentar negatif orang lain terhadap kita. Selama kita tidak berbuat zalim, selama kita tidak melanggar norma-norma agama, maka jangan ambil pusing komentar negatif orang lain terhadap kita. Lalu yang ketiga,
Di antara sumber kebahagiaan yang dijelaskan dalam surat Thaha, fasbir ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha wa min ana'il laili fasabbih wa atrafan nahar la'allaka tarda. Di antara kiat agar kita meraih kebahagiaan yang dijelaskan dalam surat Thaha ayat 130 adalah banyak-banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di waktu-waktu yang dianjurkan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu. Karena bahagia itu tidak melulu tentang materi, tidak selalu tentang pangkat dan jabatan, tidak selalu tentang popularitas, tapi bahagia juga erat kaitannya dengan ketenangan dan ketentraman jiwa. Dan tidak ada cara lain agar jiwa kita tentram, jiwa kita tenang, kecuali dengan memperbanyak zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam banyak ayat selalu perintah zikir itu disifati dengan katsira. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Dalam banyak ayat perintah zikir selalu disifati, dilengkapi dengan kata katsir. Banyak-banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka masyaallah muslimin azallahu wa iyyakum, mustahil kita akan memperoleh ketenangan jiwa, ketentraman jiwa kalau kita kemudian banyak menghabiskan waktunya justru untuk mengikuti apa-apa yang viral di dunia nyata maupun di dunia maya. Terbuang waktu kita masyaallah. Ketentraman, kedamaian jiwa yang selama ini kita cari ternyata tidak berhasil kita raih, tidak berhasil kita peroleh karena memang kitanya melalaikan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang berikutnya yang keempat, di antara kiat agar kita memperoleh kebahagiaan, meraih kebahagiaan, firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa la tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fi wa rizqu rabbika khairun wa." Di antara kiat agar kita meraih kebahagiaan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala surat Thaha ayat 131, janganlah sekali-kali kedua mata kita tertuju pada nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada sebagian hamba-hambanya, karena itu adalah bunga kehidupan dunia dan Allah berikan untuk menguji mereka. Ternyata salah satu sumber kebahagiaan yang Allah paparkan dalam surat Thaha, jangan sekali-kali perhatian kita, fokus kita tertuju pada nikmat yang telah Allah berikan kepada saudara kita. Banyak sekali saudara kita yang berubah standar bahagianya hanya karena melihat saudara-saudaranya yang Allah berikan kelebihan nikmat. Banyak sekali saudara-saudara kita yang lupa untuk bersyukur karena mereka lebih memperhatikan, lebih fokus terhadap nikmat-nikmat yang diperoleh oleh saudara-saudaranya. Padahal mereka kita kadar rezekinya sudah Allah tentukan. Antara saudara sekandung saja yang lahir dari rahim yang sama, rezeki kita berbeda, apalagi dengan orang lain. Maka masyaallah muslimin azanallahu wa iyyakum, fokus dengan karunia yang telah Allah berikan kepada kita, syukuri dan ikhtiar lebih baik. Jangan sampai membanding-bandingkan nikmat yang orang lain peroleh dengan nikmat kita. Mereka kita. Masyaallah muslimin jamaah sallallahu alaihi wasallam. Lalu berikutnya di antara sumber kebahagiaan yang Allah jelaskan dalam surah Thaha adalah wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Ternyata bahagia itu tidak selalu tentang saya dan saya, tapi bahagia juga tentang orang-orang di sekeliling kita, terutama keluarga kita. Perintahkan keluarga kita, didik keluarga kita agar mereka menjalankan sholat, agar mereka menegakkan sholat. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Karena umumnya masyarakat ketika memperhatikan anaknya fokus pada perkembangan fisiknya, fokus pada prestasi akademiknya. Masih banyak orang-orang tua kita yang ketika berpisah dengan anaknya, lidahnya keluh untuk menanyakan bagaimana dengan sholatmu nak,
Selalu yang ditanyakan prestasinya, selalu yang ditanyakan kebutuhan. Tapi belum menanyakan bagaimana sholat. Perintah sholat ini adalah perintah yang agung dan amalan yang pertama kali dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kami syukur muslimin azallahu ya. Inilah diantara sebab-sebab kebahagiaan atau kiat-kiat untuk meraih kebahagiaan yang dijelaskan dalam Al-Quran. Tentu tidak terbatas pada hal ini, masih banyak hal-hal lain yang disinggung yang itu merupakan sumber kebahagiaan. Namun berapa poin yang disebutkan di kesempatan hari setidaknya menjadi pengingat buat kita bahwa Islam sudah menjelaskan tentang sumber-sumber kebahagiaan sebelum masyarakat modern mendefinisikan apa itu kebahagiaan dan apa itu sumber-sumbernya. Mudah-mudahan kita selalu menjadi hamba-hamba yang bahagia, tidak hanya di dunia tapi bahagia di akhirat. Dan mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita untuk selalu meniti jalan ketakwaan sebagaimana para anbiya wa rasul dan orang-orang yang saleh. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma kfina bihalalika 'an haramik wa aghnina bifadlika 'amman siwak. Allahumma kfina bihalalika 'an haramik wa aghnina bifadlika 'amman siwak. Allahumma la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha 'ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la